I've got the moves like a girl. Sometimes I get a good feeling. I got a feeling. I said you're holding back. She said shut up. We're gonna die young. He was a boy, she was a girl. You don't know you're beautiful. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Nur Khofifah, saya Dauri Ayubi. Di sini kami akan mewawancarai co-founder Query Copy Roastery. Langsung saja tanpa berlama-lama, check this out. Nah, kita sekarang lagi bersama dengan salah satu co-foundernya owner Query Copy Roastery. Karena itu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak? Ya, selamat pagi. Nama saya Adrian Iksan, panggilan saya Iksan. Oke, sebenarnya Query ini berdiri dari kapan sih, Kak? Baru tahun lalu, jadi kita tuh udah mulai berdiri di tahun 2023. Tepatnya kita soft openingnya di bulan Juni. Gimana sih, Kak, proses perizinan untuk mendirikan usaha Query ini? Prosesnya sih lumayan panjang, tapi ya kalau misalnya teratur dari awal itu udah di plan, kita itu cuman tinggal cari beberapa datanya kita minta kan sama Dinas Penanaman Modal. Kita harus ngajuinnya apa aja, data-data. Salah satunya itu ya kita harus laporan ke kelurahan, terus habis itu kecamatan, kita proses pembangunan SIUP-nya, lalu KTP, dan biasanya itu data-data administrasi aja yang diminta. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Apa aja sih, Kak, yang menjadi kewajiban usaha terkait pajak serta retribusi? Sebenarnya kalau misalnya karena kita runningnya itu di pajak F&B ya, maksudnya kita tuh harus bertanggung jawab membayar Bapenda. Kita harus ada setoran ke 10% ke Bapenda. Lalu yang terakhir tahunan, SPT tahunan, PPH. PPH. Nah, Untuk karyawan-karyawan di sini tuh sebenarnya ada jaminan seperti BPJS atau asuransi gitu, Mas? kalau untuk jaminan BPJS sama asuransi itu sedang dalam proses, karena CV-nya kita, badan usaha legalnya itu baru berjalan, baru selesai diproses itu 2 bulan lalu. Berarti masih on progress, Mas? Ya, masih pengajuan. Sanksi apa saja sih yang berlaku kalau misalnya karyawan itu nggak mentaati peraturan di sini? Mungkin kalau di perusahaan kami itu tergolong agak fleksibel ya, sama batas toleransinya itu lumayan tinggi. Kita tuh pasti mengkaji dulu bagaimana karyawan kita atau SDM kita berbuat salah, sebabnya itu karena apa. Misalnya kayak contoh, ketidaksengajaan sama sengaja kan juga toleransinya kan juga beda gitu loh. Cuman kalau kita tuh lebih fokus ke penyelesaian masalahnya aja sih. Kalau misalnya memecahkan gelas, Nah, memecahkan gelas ya, ada kita lebih ke arah kayak ya kenapa kamu bisa pecah gitu loh kan. Saya pecah karena ya pas lagi nyuci atau ini naroknya terlalu kasar atau apa. Ya udah, solusinya ya udah pecah, mau diapain lagi. Jadi kita lebih ke arah kayak ya kedepannya kamu harus lebih hati-hati, cari bagaimana sistemnya supaya tidak pecah. Kita kalau untuk yang sanksi kecil-kecil kayak gitu tuh bisa dibilang sih nggak ada, tapi kita sangat mengharapkan SDM-nya tuh bisa berkembang lebih baik aja. manfaatnya mentaati aturan yang berlaku tuh apa, Mas? Satu dulu deh, kalau kita jawab yang dari awal tadi, taat masalah aturan dan kewajiban pajak. Ini tergantung sudut pandang para pengusaha sebenarnya. Cuman kan kita ini jadi sebagai masyarakat Indonesia, kita kan juga diberikan kesempatan, dan sebenarnya tuh kode etiknya kan kita harus berkontribusi kepada negara. Nah, salah satu tindakan kontribusi kita ya karena kita tidak ada di dalam mungkin akademi militer atau kita bukan tentara, ya cara kita kontribusi secara ekonomi ya kita bayarin pajak.
Karena pajaknya tersebut itu kan dipakai sama negara atau pemerintah untuk pembangunan fasilitas umum atau daerah kayak gitu-gitu. Nah, kalau untuk di aturan internal ya, kalau para tim dan semua SDM yang terlibat itu mengikuti aturan, mereka akan mempermudah alur bisnis. Jadi alur usahanya kita sama organisasi kita, misal kita punya plan A, plan B, plan C, itunya tuh akan lebih mulus lah jalannya daripada orang yang tidak mentaati aturan. Jadi lebih mengerti gitu. Ya, berpengalaman kalau juga. secara internal itu seperti itu. Menurut Mas, harapan apa sih dari Mas dan pengusaha lainnya buat pemerintah terkait aturan? Kalau untuk aturan izin usaha sih, kalau dari saya pribadi itu nggak ada masalah sih. Mungkin apa yang udah dibuat sekarang ya sudah yang terbaik untuk saat ini. Oke. Kalau untuk aturan perpajakan juga jujur aja sih pajak di Indonesia itu masih tergolong rendah banget loh dibandingin sama pajak-pajak di negara maju atau luar negeri. Jadi masih aman kan Mas? Masih aman. Apa sih Mas yang jadi beban saat ini sebagai Mas yang jadi pengusaha? Sebenarnya ya kalau beban untuk saat ini saya nggak ngerasa ada beban yang bagaimana sih. Oh, nggak ada yang terlalu pikirin gitu ya Mas? Iya. Target balik modal. Aduh. Nah ini kan Mas boleh kasih tips gak buat siapa tahu ada anak-anak kayak seumuran kita nih yang lagi bangun coffee shop gitu, sedikit tips dari Mas. Yang pasti satu yang harus diingat itu dan dipahamin, kalau kita memang mau achieve ke arah yang diimpikan gitu ya kan, ya cuman hard work sama hard think, berpikir keras dan bekerja keras sih, cuman itu. Kecuali mau lebih spesifik lagi ya itu luas sekali kalau tipsnya mau apa gitu. Berarti itu aja dari Mas. Kalau secara umum seperti itu. Makasih Mas sebelumnya karena sudah menjawab pertanyaan saya. Iya. Oke, nama saya Fahrul Rajab. Saya di sini sebagai kepala operasionalnya di kantor KAS, kantor unit KSPPS BMT 068 Jalan Nanyang Mentawi. Di tempat kita, kalau perencanaan karyawan itu kita ada beberapa tahap sebenarnya. Merencanakan karyawan itu kan sebelum kita melakukan perekrutan kita merencanakan dulu. Jadi kita melihat dulu kebutuhan, kita analisa kebutuhannya. Kebutuhannya itu misalkan di tempat kita ini ada beberapa departemen. Nah, di situ akan kita lihat kebutuhannya departemen ini mencukupi apa tidak. Nah, kalau misalnya ternyata kekurangan, kita akan rencanakan untuk menambah karyawan di situ nanti. Tapi itu masih perencanaan. Masalah tuh pasti ada masalah itu kadang-kadang seperti ini. Kita sudah menyebarkan pengumuman, dicari misalkan tadi seorang marketing pembiayaan, misalkan seperti itu. Biasanya berpengalaman, punya SIM, punya motor sendiri dan sebagainya. Itu kan biasanya ada persyaratan-persyaratannya. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang itu yang namanya orang-orang di luar kan yang penting dia mau kerja, tapi kadang-kadang dia masih belum punya keahlian itu. Nah, itu kan masalah. Kita akan mempromosikan tempat kita
kerja kita seperti ini, gajinya seperti ini, jam kerjanya seperti ini, sehingga orang yang akan kita cari nanti itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Terus kita penyaringan awal ya, kita lakukan wawancara, habis itu kita akan uji keterampilan dia ini cocok apa tidak. Terus nanti kita akan melakukan buat penawaran. Kalau memang orang itu cocok, proses rekrutmen itu setelah itu kita akan lakukan penawaran masalah gaji. Kalau memang itu sudah, nah setelah itu kita akan lakukan pelatihan untuk agar dia lebih memahami pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Seperti itu. Kegiatannya sih di sini ya sebenarnya sama seperti pada umumnya. Dan dia misalkan seperti marketing. Karena di sini kan kita di BMT ini ada beberapa departemen. Ada yang namanya funding, ada yang namanya lending. Funding itu tabungan orang yang nabung. Nah kalau lending itu kan pembiayaan. Nah juga ada LR-nya, ada bagian administrasi. Jadi untuk kegiatannya mereka masing-masing punya tugas utama. Misalnya marketing, tugas utama mereka ya mencari order, memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa di perusahaan ini untuk melakukan pembiayaan. Biasanya tugas utamanya ya dia menginput orang misalnya pembayaran iuran. Terus kegiatannya mereka itu setelah itu mereka akan melakukan laporan dan dokumentasi. Sama juga seperti marketing, mereka melakukan survei. Nanti setelah survei mereka akan melakukan pelaporan. Nah, pelaporan ke atasan. Nah setelah melakukan pelaporan itu akan difiling, didokumentasikan. Nah dijadikan. Jadi mereka punya tugas utama, mereka harus melakukan pelaporan terhadap tugas yang mereka sudah selesaikan saat itu per harinya. Kadang-kadang juga kita melakukan pelatihan untuk pengembangan agar potensi mereka semakin bertambah. Waktu di sini kita rata-rata secara umum pekerjaan itu kan 8 jam. Rata-rata kalau secara standar sama tempat kita juga 8 jam. Kita mulai personal jam 8, kita 16 jam 4 sore itu dari hari Senin sampai hari Minggu. Kalau hari Sabtu ini kita cuma setengah hari, dari jam 8 sampai jam 12. Standar aja sama semua untuk di mana kita bekerja. Ada namanya cuti, itu cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti pribadi atau cuti urgen, bedanya darurat. Nah, cuti tahunan itu kan ya semua kita dapat pasti. Nah, cuti tahunan itu ada yang boleh diambil, dia mau diambil langsung habis, misalnya 12 hari, atau diambil misal per 6 hari. Itu boleh, tergantung kebijakan dari perusahaan. Ada cuti sakit itu atau izin sakit. Itu dia harus melampirkan surat keterangan dari dokter kan biasanya. Itu pada umumnya seperti itu. Nah, untuk melahirkan pun sama. Untuk ibu-ibu yang bisa cuti melahirkan, itu sebenarnya cuti melahirkan ini bisa juga keterangan dari dokter bahwa misalkan Anda seminggu lagi akan melahirkan. Nah, itu dia bisa ambil cuti. Cuti pribadi itu seperti apa? Cuti pribadi itu cuti yang tidak terlalu urgen, misalnya tetangga misalnya meninggal dunia, itu bisa dia cuti izin. Nah, tidak urgen kan itu. Atau misalkan keluarga sakit, itu bisa. Nah yang urgen itu mana yang daruratnya? Cuti yang darurat atau izin darurat. Izin darurat itu misalkan kan kita disuruh orang tua atau keluarga pulang, kita misalnya merantau tapi suruh pulang karena orang tua sakit, itu urgen, itu boleh. Kinerja itu per bulan, yang mereka kerjakan tiap bulan akan dibayarkan nanti bonusnya di bulan berikutnya. Kalau dia perform, kalau dia bagus,
Nah, dia akan mendapatkan bonus. Ada bonus tahunan juga. Bonus tahunan seperti apa? Ini tidak ada hubungan dengan kinerja. Bonus tahunan itu kita berikan untuk apresiasi karyawan bekerja selama 1 tahun. Dan itu akan misalnya dibayarkan di akhir tahun bisa biasanya untuk tahunan. Itu bonus tahunan dia. Ya, kalau gaji kita sesuai dengan UMR. Kita ada gaji pokok. Terus ada tunjangan. Tunjangan itu kita ada gaji pokok tadi, ada tunjangan, ada bonus, ada insentif atau komisi lain. Kalau ini masalah gaji tadi ya, masalah pendapatan karyawan itu. Nah, situ ada gaji pokok, ada tunjangan, ada bonus atau ada komisi lain. Nah, bonus itu tadi itu bisa juga yang saya bilang tadi, itu bonusnya bisa bonus berupa bonus dia kinerja per bulannya, bisa juga berupa bonus dia tahunan. Tapi kalau yang per bulannya itu yang ada itu biasanya kita kasih gaji pokok, tunjangan makan, tunjangan transportasi. Nanti di tempat kita itu ada yang namanya insentif perform, terus insentif dia bisa mendapatkan anggota baru. Kalau masalah pemecatan itu, yaitu kita akan mengevaluasi dulu karyawan ini. Karyawan ini sudah kita tegur secara lisan, secara baik-baik. Misalnya dia ada melakukan pelanggaran aturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga ini. Kita tegur, tidak bisa, akhirnya kita kasih surat peringatan pertama. Surat peringatan pertama dalam beberapa bulan dia tidak bisa juga memperbaiki, surat peringatan kedua. Begitu selanjutnya tidak bisa memperbaiki, surat peringatan ketiga. Bahkan sampai terakhir surat peringatan terakhir. Apabila surat peringatan terakhir dia tidak bisa juga memperbaiki kinerjanya, itu bisa kita ambil tindakan pemecatan. Yang selanjutnya kita akan menyampaikan fakta-fakta. Kenapa saya kok diberhentikan di PHK? Nah, kita sampaikan fakta-fakta. Kalau dia tidak perform, kita sampaikan fakta-faktanya. Kamu dari bulan ini kinerjamu seperti ini. Nah, makanya sepertinya Anda tidak sesuai bekerja di bidang ini, tidak memberikan kontribusi, jadi mohon maaf, ini seperti itu kita. Nah, penunjangnya kita sudah dokumentasi. Kalau misalkan orang ini melakukan pelanggaran berat, misalkan menyalahgunakan uang yang ada di perusahaan, nah itu kita harus ada dokumentasinya. Tidak bisa kita langsung menuduh, kita harus ada bukti. Nah, alasannya apa? Kalau dia itu dipecat, itu ada alasannya. Tidak bisa kita juga langsung, kamu saya pecat, tidak bisa, harus ada alasannya. Terus sebelum itu biasanya para pengurus, para petinggi-petinggi itu akan rapat untuk menentukan, karena pemecatan ini kan tidak sembarangan. Takutnya kalau misalnya kita tidak bisa memberikan penjelasan yang tepat, memberikan data dokumen, menyampaikan fakta, itu kan kita bisa tuntut. Dia datang ke dinas tenaga kerja, saya dipecat secara sepihak, itu bisa. Sehingga nanti dinas tenaga kerja akan menemui perusahaan itu kenapa Anda memecat ini. Tapi kalau kita sudah ada punya dokumentasi, sudah ada bukti penyampaian fakta, alasan dan sebagainya, ini yang terjadi. Nah, seperti itu. Untuk prosedur pemecatan di sini seperti itu. Terus kita akan lakukan evaluasi juga, evaluasi kenapa misalnya bisa terjadi seperti ini. Kita lakukan evaluasi. Tapi yang pasti pemecatan itu tidak semata-mata bukan berarti karena kita tidak